Hai, apa kabar adik-adik sekami? Aku sehat, aku kuat. Jumpa lagi dengan Kakak Yuli dari pendamping sekami Paroki Maria Ratu Rosari Kare. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Hari ini kita akan membacakan kitab suci, tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu pembukaan ya. Lagunya Yesus Terang Dunia. Tadi kita sudah menyanyi lagu Yesus Terang Dunia. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus menjadi gembala, sang gembala kami. Semoga kami bisa mendengarkan suara dari sang gembala kami dan bukan mendengarkan suara-suara yang lainnya atau suara setan yang bisa menyesatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang waktunya kita membaca kitab suci. Tapi sebelum kita membaca kitab suci, kita akan melihat teman-teman kita yang menyanyi lagu antar bacaan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mampu. Yang baca kitab suci, doa tiap hari, kau mampu.
Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita buka Injil Yohanes. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dimuliakanlah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaannya. Adik-adik, kalau kita mau mengenal teman atau sahabat kita, kalau kita sudah kenal sekali sama dia, pasti kita bisa tahu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, di mana dia tinggal, dan lain sebagainya. Walaupun dia diam, tidak bicara, atau kita bisa tahu bahwa oh dia lagi marah, oh dia lagi senang, kita bisa lihat dari ekspresinya. Nah, pokoknya sahabat kita itu adalah orang yang kita pahami dan dia juga memahami kita. Jadi kita benar-benar saling mengenal, sama dengan Yesus. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melewati Yesus. Kok bisa? Karena Yesus memahami Bapa. Dan karena Yesus memahami Bapa, dia kan berasal dari Bapa. Dan Yesus juga memahami kita manusia, karena dia juga adalah dilahirkan sebagai manusia. Nah, Yesus berasal dari Bapa dan dia adalah manusia. Jadi Yesus itu di tengah-tengah. Kan dia bisa memahami Bapa karena dia berasal dari Bapa, dan dia bisa memahami kita manusia karena dia juga dilahirkan sebagai manusia. Nah, jadi Yesus itu benar-benar mengetahui suka duka kita, bahkan sampai wafat di salib. Dia benar-benar memahami kita. Nah, adik, Tuhan kan sudah mau memahami kita manusia lewat Yesus. Nah, sekarang tugas kita adalah kita memahami diri kita dan belajar mengenal Yesus lebih dalam. Caranya, pertama, dibaptis. Kedua, berdoa. Ketiga, membaca kitab suci, ikut ekaristi, dan menerima tubuh dan darah Kristus bagi yang sudah komuni. Oke? Oke, sekarang kita mencari ayat emasnya dan tugas perutusannya. Ayat emasnya adalah, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, tugas buat adik-adik di rumah, adik-adik, tadi ayat emasnya apa? Akulah pintu, barang siapa. Jadi kita harus mentaati orang tua
di rumah dan perintah dari guru kalau di sekolah. Apalagi zaman sekarang ya, kita di rumah saja kan pasti ada tugas-tugas sekolah kan. Jadi tugas-tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan secepatnya ya. Dan jangan lupa tetap berkreativitas di rumah, membantu orang tua ya, supaya lebih terampil. Oke adik-adik, kita sekarang sudah selesai mengikuti sekami online-nya. Terus kita mau berdoa penutup ya. Mari kita tenang, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah gembala yang baik dan mengenal kami masing-masing. Bantulah kami agar dapat mengikutimu saat Engkau memanggil kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita mau menyanyi lagu karena ini kita terpanggil. Kita mau nyanyi lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Nanti dilihat ya sambil kita menyanyi, kita bergerak.